akan membahas mengenai landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Simak penjelasannya ya. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 45 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, instruksi presiden, dan yang lainnya. Konsep landasan yuridis pendidikan menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena apabila suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya itu kepada pemerintah. Atas dasar itulah semua masyarakat Indonesia, entah itu yang miskin, yang kaya, yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, semuanya memiliki hak dan fasilitas yang sama untuk menikmati pendidikan. Penerapan landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendanaan pendidikan, kompetensi guru, dan desentralisasi pendidikan. Pendanaan pendidikan yaitu dana pendidikan di Indonesia termaktub dalam anggaran pemerintah, yaitu sekitar 20% dari APBN adalah difasilitasi untuk pendidikan di Indonesia yang menurut Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 4. Yang kedua, kompetensi guru. Guru menjadi salah satu faktor penting dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Seorang guru harus memiliki sifat yang tanggung jawab, amanah, kompetensi yang bisa diandalkan, dedikasi yang tinggi, cakap, dan berwawasan global. Yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah hak otonomi daerah untuk menjalankan sistem pendidikannya secara baik, yaitu daerah memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sistem pendidikannya, yaitu bersinergi dengan masyarakat, transparan, efisien, dan akuntabel, serta mengangkat kearifan lokal. Ketiga, jenis-jenis landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan harus tunduk kepada undang-undang termasuk pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan. Contoh, pasal 31 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, dan landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah dan lokal. Jadi, satu, seberapa penting sih landasan yuridis pendidikan di Indonesia? Kedua, bagaimanakah cara menerapkan landasan tersebut? Ketiga, bagaimana jika sistem sekolah tidak sesuai dengan landasan yuridis yang telah ditentukan? Kita akan membahas semuanya, so jangan lewatkan pembahasan selanjutnya ya. Pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat buku belajar, guru atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila di antara aspek-aspek di atas ada yang tertinggal satu, maka dapat dipastikan proses belajar tidaklah seimbang. Maka dari itu, pemerintah berperan penting dalam hal ini agar semua anak di Indonesia dapat bersekolah secara rata tanpa membeda-bedakan status sosial. Landasan yuridis pendidikan
pendidikan di Indonesia sangatlah penting karena landasan pendidikan sebagai tempat atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan politik pendidikan landasan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf dan kurangnya pendidikan. Pemerintah akan memberi teguran dan peringatan secara tegas kepada pihak sekolah. Namun apabila pihak sekolah masih tetap tidak menyelesaikan yuridis yang ditentukan pemerintah, maka pemerintah harus menindaklanjuti dengan memberikan sanksi agar pihak sekolah jera dan menerapkan yuridis yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena sistem belajar sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang, agar generasi masa depan menjadi penerus bangsa seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang memadai guna memajukan bangsa. Jadi, disarankan agar sekolah-sekolah untuk menerapkan landasan yuridis yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk keperluan kita bersama ke depannya. Di sekolah saya sudah menerapkan landasan yuridis di mana hukum berlaku adil untuk semua siswa, tidak membeda-bedakan anak siapa murid tersebut. Sekolah saya sudah menerapkan landasan yuridis pendidikan, di mana fasilitas sekolah sudah sangat lengkap. Salah satunya yaitu buku di perpustakaan sudah sangat memadai untuk para siswa. Berbagai macam jenis buku yang ada di perpustakaan sekolah saya. Salah satunya yaitu buku pelajaran dan motivasi kehidupan. Itu semua sangat diperhatikan oleh kepala sekolah, dan itu semua dilakukan hanya untuk kenyamanan siswa dalam belajar dan membaca, sehingga para siswa mempunyai wawasan. Sekolah saya dulu sudah menerapkan landasan yuridis, di mana aspek pendidikan sudah lengkap, seperti fasilitas belajar, guru pemberi materi, dan buku